Saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu kalimat pendek yang jika engkau ucapkan dengan hati yang tulus, bisa membuka pintu rizki dari segala arah. Kalimat ini bukan jimat, bukan mantra, tapi warisan dari para ulama yang diyakini bisa membawa keberkahan dunia dan akhirat. Tapi anehnya, banyak orang tidak tahu kalimat ini, atau bahkan tahu tapi jarang mengucapkannya. Dalam video ini, mari kita gali lebih dalam keajaiban dari kalimat tersebut, bagaimana cara kita mengamalkannya, dan apa saja manfaatnya. Oleh karena itu, simaklah penjelasan ini hingga akhir. Catatlah jika perlu, agar Anda tidak keliru dalam mengamalkannya. Sebelumnya, mari kita tundukkan hati dan berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jika hari ini kami dalam kesulitan, maka mudahkanlah. Jika kami dalam kesempitan, maka lapangkanlah. Jika kami dalam kekurangan, maka cukupkanlah. Lunaskanlah hutang-hutang kami. Ya Allah, jangan Engkau uji kami dengan kefakiran yang melemahkan iman, dan jangan Engkau beri kami kekayaan yang melalaikan. Cukupkan kami dengan yang halal. Berkahi setiap usaha kami, dan jadikan kami hamba-hamba-Mu yang selalu bergantung hanya kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah. Marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Karena atas izin Allah, kita bisa berjumpa lagi di channel Berkah Sing. Mari kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan sholawat tadi, kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapat pertolongan dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga hidup kita selalu dipenuhi cahaya iman, ketenangan hati, dan keberkahan dalam setiap langkah. Semoga apapun yang menjadi hajat dan doa kita, baik yang berhubungan dengan kehidupan dunia maupun akhirat, segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diberi kesehatan, rizki yang melimpah, dan senantiasa dalam lindungannya. Bagi yang sedang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan. Bagi yang terlilit hutang, semoga Allah segera memberi jalan kemudahan untuk melunaskan. Bagi yang belum memiliki jodoh atau keturunan, semoga Allah mempercepatnya. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi setiap urusan yang sedang kita perjuangkan, dan semoga Allah kuatkan hati kita dalam menghadapi setiap ujian hidup dengan sabar dan penuh tawakal. Saudaraku yang dirahmati Allah, apakah Anda sedang menghadapi kesulitan dalam masalah ekonomi, atau mungkin kesulitan dalam melunasi hutang, dan menginginkan kelancaran dalam usaha atau pekerjaan?
Jangan pernah ragu untuk meminta kepada Allah dengan penuh keyakinan. Ada sebuah amalan istimewa yang dapat diamalkan. Surat ini adalah induk dari seluruh isi Al-Quran. Ketika kita membacanya dengan tulus, itu merupakan percakapan antara kita dengan Allah, yaitu membaca surat Al-Fatihah dengan cara tertentu. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa surat Al-Fatihah adalah percakapan antara hamba dan Tuhannya. Surat ini terdiri dari 7 ayat dan terbagi menjadi 2 bagian. 3 ayat pertama adalah hak Allah yang berisi pujian kepadanya. 3 ayat berikutnya adalah hak hamba yang berisi permohonan kepada Allah. Dan pada ayat terakhir terkandung kunci utama dalam berdoa. Saat kita membacanya dengan penuh penghayatan, pintu doa terbuka lebar dan Allah mendengar setiap harapan yang kita sampaikan. Saudara-saudaraku, surat Al-Fatihah ini memiliki beberapa keutamaan. Pertama, Ummul Quran. Surat ini adalah induk dari seluruh isi Al-Quran. Kedua, pembuka segala kebaikan. Di dalamnya terdapat pujian, doa, serta permohonan yang mendalam. Ketiga, doa mustajab. Dalam hadis qudsi, Allah menyatakan bahwa ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah bagian antara Allah dan hambanya. Jika seseorang hamba membacanya, maka Allah akan mengabulkan permintaannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, izinkan saya membagikan kisah nyata dari seorang ibu rumah tangga yang mendapatkan keajaiban setelah mengamalkan surat Al-Fatihah ini. Dan kisahnya benar-benar terjadi dan menginspirasi banyak orang. Pada waktu itu, seorang ibu yang tinggal di kota kecil, ia memiliki 3 orang anak yang masih kecil dan suaminya bekerja sebagai buruh harian. Suatu hari, suaminya mengalami kecelakaan hingga tidak bisa mencari nafkah selama berbulan-bulan. Dalam kondisi serba kekurangan, tagihan mulai menumpuk, hutang menjerat, kebutuhan anak-anak tak bisa ditunda, bahkan untuk membeli beras saja ia harus meminjam dari tetangga. Dalam keputusasaan, dia teringat sebuah ceramah yang pernah ia dengar di radio tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Ia tidak memiliki banyak ilmu agama, tetapi ia punya hati yang yakin kepada Allah. Malam itu, setelah anak-anaknya tertidur dan rumah dalam keadaan sunyi, ia mengambil wudhu, menggelar sajadah dan sholat tahajud 2 rakaat dengan suara pelan dan mata berkaca-kaca. Ia membaca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali, lalu berdoa dengan bahasa yang ia pahami. Ya Allah, aku tidak punya siapa-siapa lagi kecuali Engkau. Aku hanya tahu membaca Al-Fatihah. Jika ini bisa menjadi jalan keluar, maka aku mohon bukalah jalan. Ia ulangi bacaan dan doanya hingga mencapai 49 kali. Ia lakukan itu setiap malam tanpa henti selama lebih dari 2 minggu. Subhanallah, di minggu ketiga, salah satu temannya yang sudah lama tidak menghubunginya tiba-tiba datang berkunjung. Tanpa banyak tanya, temannya itu memberikan sejumlah uang dan berkata, "Aku tidak tahu kenapa, tapi hati ini merasa harus membantumu." Beberapa hari kemudian, suaminya mendapat telepon dari seorang kontraktor yang menawarkan pekerjaan tetap dengan gaji lebih layak. Ibu itu menangis dalam sujudnya. Ia tidak menyangka dari bacaan yang begitu pendek dan sederhana, Allah membuka pintu-pintu rizki dengan cara yang tidak masuk akal. Saudaraku, kisah ini bukan dongeng.
Ini adalah bukti bahwa siapapun kita selama punya keyakinan dan ketulusan, maka pertolongan Allah pasti datang. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut membahas tata cara mengamalkan amalan ini, saya mengajak saudaraku sekalian untuk terlebih dahulu meluruskan niat kita dengan sungguh-sungguh. Kemudian tuliskan hajat yang sedang diinginkan di komentar, agar kita semua bisa mengaminkannya bersama-sama. Saya juga menyarankan agar saudaraku menyiapkan pena dan kertas, sehingga dapat mencatat langkah-langkah amalan ini dengan baik, agar lebih mudah untuk diamalkan dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Baiklah saudaraku, agar mendapatkan manfaat yang lebih besar, berikut langkah-langkah mengamalkannya. Amalkan surat Al-Fatihah ini setiap selesai sholat fardu. Pertama, bacalah sebanyak 7 kali, pahami dan resapi maknanya. Bacalah dengan penuh penghayatan, seolah sedang berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ketika membaca ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhentilah sejenak dan ulangi sebanyak 11 kali dengan sepenuh hati. Lalu panjatkan doa sesuai dengan hajat Anda. Jika memiliki hutang yang sulit dilunasi, bacalah doa berikut. Ya Allah, dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, berilah hamba jalan untuk melunasi hutang-hutangku, dan limpahkanlah rizki yang halal dan berkah kepadaku. Jika menginginkan kemudahan dalam pekerjaan, bacalah doa berikut. Ya Allah, berilah hamba kemudahan di dalam urusan pekerjaan hamba, lapangkanlah rezeki hamba, dan jauhkanlah dari yang haram. Berdoalah dengan bahasa yang kita pahami, dengan khusyuk dan hati yang tulus. Dan terakhir, lanjutkan membaca ayat ke-6 dan ke-7 hingga selesai. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika memiliki hajat mendesak, misalkan hutang yang harus segera dilunasi, atau butuh uang untuk keperluan mendesak lainnya, bacalah Al-Fatihah pada waktu sepertiga malam terakhir setelah sholat tahajud. Bacalah sebanyak 7 kali dan sambung dengan doa sesuai apa yang Anda inginkan. Lalu ulangi lagi 7 kali dan berdoa lagi hingga mencapai 49 kali. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar amalan ini benar-benar membawa manfaat. Pertama, dengan niat yang tulus. Bacalah dengan hati yang bersih dan penuh harapan. Kemudian, dengan keyakinan yang kuat, percayalah bahwa Allah akan mengabulkan doa dengan cara terbaik. Terakhir, istiqomahlah dalam beribadah. Jangan hanya mengamalkan ketika ada kebutuhan, tetapi jadikan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Saudaraku, jangan lelah berdoa. Jangan ragu untuk berharap kepada Allah, karena Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang berdoa dengan keyakinan. Amalkan surat Al-Fatihah ini dengan penuh cinta, karena ia adalah percakapan suci antara kita dengan Sang Pencipta. Insya Allah, rizki akan dimudahkan, urusan dilapangkan, dan hati pun menjadi lebih tenang. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mengapa terkadang rizki terasa jauh, padahal usaha telah kita lakukan sepenuh jiwa? Pernahkah kita bertanya, apakah ada yang kurang dalam ikhtiar kita? Mungkin kita lupa bahwa rizki tak hanya soal kerja keras, tapi juga soal restu dari langit. Apakah doa kita tulus? Apakah langkah kita bersih dari dosa? Dan apakah hati kita penuh keikhlasan? Sadarkah kita bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Kaya? Dia pemilik seluruh kekayaan di langit dan bumi. Segala rizki, seluruh keberlimpahan, sejatinya berasal darinya. Tak satu pun makhluk
memiliki sesuatu tanpa izin dari Allah. Bagi Allah, memberi hambanya harta sebanyak apapun sangatlah mudah. Jika dia menghendaki 1.000.000 per hari bukan hal yang sulit. Bahkan ratusan juta per minggu pun sangat mungkin, karena dia adalah pemilik segalanya. Namun hidup tak lepas dari ujian, termasuk dalam hal keuangan. Mungkin saat ini Anda tengah kesulitan, terhimpit kebutuhan, atau mencari jalan keluar yang belum terlihat. Bisa jadi sedang diuji dengan penyakit atau masalah berat. Jika Anda berada dalam kondisi itu, jangan putus asa. Jangan biarkan hati kita larut dalam kegelisahan yang berkepanjangan. Ingatlah, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Setiap ujian yang diberikan akan disertai dengan jalan keluar. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Insyirah ayat 6, Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Allah juga berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Tugas kita adalah terus berikhtiar, bersabar, dan memperbanyak doa, karena hanya kepada Allah tempat kita memohon, dan hanya Dialah sebaik-baik penolong. Ingatlah saudaraku, Allah tidak melihat seberapa keras usaha kita semata, tapi seberapa bersih niat kita, seberapa tulus doa kita, dan seberapa dalam keyakinan kita kepadanya. Rizki itu datangnya dari Allah dalam berbagai bentuk. Terkadang kita hanya berpikir rizki itu berupa materi, padahal banyak hal lain yang lebih berharga, seperti kesehatan, kedamaian dalam hati, keluarga yang penuh kasih, dan kesempatan untuk menolong sesama. Jadi jangan pernah merasa kurang hanya karena materi belum sesuai dengan harapan. Ingatlah, Allah selalu memberikan apa yang terbaik untuk kita di waktu yang tepat. Setiap amal kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun itu, pasti akan mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Tidak ada satupun amal yang sia-sia, walaupun kita mungkin tidak melihat hasilnya sekarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, dan Dia pasti akan membalas setiap kebaikan yang kita lakukan, bahkan lebih dari yang kita harapkan. Jangan berhenti berusaha, teruskan amal baik, dan terus berharap hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Dia akan memberinya jalan keluar dan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayat ini mengingatkan kita bahwa takwa kepada Allah adalah kunci utama untuk mendapatkan rizki yang tak terduga. Allah membuka pintu rizki bagi hambanya yang bertakwa dan tawakal kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita selalu menjaga takwa, berusaha dengan ikhlas dan bertawakal hanya kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan kita bahwa yang terpenting di sisi Allah adalah niat dan amal kita, bukan apa yang kita miliki secara lahiriah. Marilah kita selalu berusaha untuk menjadi hamba yang baik, menjaga hati, dan memperbanyak amal kebaikan. Allah pasti akan memberikan rizkinya kepada kita, baik yang kita harapkan maupun yang tak terduga. Saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita tetap bersyukur atas setiap nikmat yang Allah berikan. Semoga dengan syukur Allah melimpahkan lebih banyak keberkahan dan rizki dalam hidup kita. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita capai,
teruslah berusaha dan berdoa, karena rezeki yang berkah akan selalu datang kepada hamba yang sabar dan tawakal. Terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai, menjadi pengingat dan memberikan motivasi untuk terus berbuat baik dan berusaha lebih dekat kepada Allah. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, keberkahannya, dan rizki yang halal dan berkah bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga apa yang telah kita bahas hari ini bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.